Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan, Akak, dan Dara dimanapun berada. Selamat datang Jawa ucapkan di episode spesial Muslimah Daily Goes to Campus, collaboration with Jam for Islam Kafa. Bulan April biasanya identik dengan kebaya dan sanggul, tapi hari ini kita mau bahas jauh lebih dalam, yaitu perempuan sang arsitek peradaban. Pernah nggak sih kita merasa semakin perempuan diteriakkan untuk berdaya, semakin kita lelah secara finansial maupun mental? Hari ini kita nggak mau bahas cuma dari permukaan, tapi dari akar permasalahan. Mulai dari kekerasan seksual yang ada di kampus-kampus, lalu jeratan ekonomi yang menjadikan perempuan sebagai bumper, lalu sosok Kartini yang mungkin disalahartikan. Nah, hari ini kalau kita boleh jujur, permasalahan itu dekat sekali dengan kita. Sudah hadir Kak Atri, beliau berfokus pada analisis sistem dan juga edukator pendidik sejarah. Lalu ada Kak Hafizo, beliau berfokus pada praktisi hukum keluarga, dan ada Kak Hijrah, beliau berfokus pada praktisi sosial dan juga syariah Islam. Sebelum kita masuk lebih dalam, Jo tuh pengen kenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Nah, boleh disisa ini dari Kak Atri, apa ya kesibukannya hari ini, Kak? Thank you Zahwa. Kak Atri kesibukannya sekarang sebagai pendidik humaniora, merangkap ya, humaniora itu 3 subjek: history, sociology, and anthropology. Nah, selain itu Kak Atri juga aktif dalam penelitian humaniora. Itu keaktifan Kak Atri. Masya Allah ya Kak. Kalau Kak Hawija sendiri, Kak? Oke, jadi thank you Kak Zahwa. Sebelumnya, Pija ini adalah mahasiswa Kak Zahwa. Dan hari ini Pija menjabat diamanahi sebagai Ketua HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam. Nah, kebetulan Pija lagi menduduki di semester akhir nih, lagi nyusun tugas akhir. Jadi seperti itu. Masya Allah. Lalu kalau Kak Hijrah, Kak? Terima kasih Zahwa. Kalau saya itu aktif saat ini tuh kita insya Allah terus dakwah ya di Jam for Islam Kafa sebagai koordinator, terus juga di Back to Muslim Identity Community, dan juga kalau sehari-harinya ya private teacher aja gitu. Wah, Masya Allah ya, inilah kegiatan sehari-hari narasumber kita hari ini. Hari ini kita akan ngobrol santai aja tapi tetap dalam. Siap kita bedah? Kita mulai dari realita yang paling dekat dulu nih Kak. Aku mau nanya nih sama Kak Atri, kampus yang harusnya jadi ruang intelektual yang paling aman, itu justru malah banyak nih kekerasan seksual. Contohnya, beberapa waktu lalu sempat viral kasus grup chat mahasiswa di Universitas Indonesia yang isinya tuh merendahkan perempuan, bahkan sampai menyerempet ke dosennya nih Kak. Kenapa hal ini bisa terjadi ya Kak? Bahkan kasus kemarin itu bukan kasus pertama kali nih Kak. Dan apakah regulasi yang ada seolah cuma jadi pemadam kebakaran nih Kak? Thank you Zahwa udah mempertanyakan hal yang sangat krusial itu buat kita semua hari ini. Kak Atri bersyukur sekali bisa ngobrol sama teman-teman semua. Nah, kalau tadi mengikut pertanyaan Zahwa, kenapa hari ini kasus seperti itu terus berulang? Apalagi bagi kita, we are a teenager, kita adalah remaja, kemudian kita adalah anak-anak atau gadis-gadis, pemuda-pemuda yang baru ya, maksudnya baru tumbuh, baru mampu melihat dunia, masuk dunia kampus gitu ya. Ada satu realita kehidupan adik-adik semua, teman-teman semua yang harus kita ketahui, bahwa hari ini kehidupan kita, nah Kak Atri kan anak sejarah nih gitu ya, kehidupan kita dari zaman Rasulullah, bahkan sebelum zaman Rasulullah, kita itu tidak pernah terlepas dari kehidupan yang dilingkupi dengan ideologi ya. Kemudian kita tidak terlepas dari kehidupan yang namanya ruang lingkup kehidupan sistem. Nah, dari zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah, zaman Rasulullah sampai dengan hari ini, sistem itu terus berubah. Dan kalau tadi Zahwa tanya kenapa, jawabannya adalah karena hari ini kita berada di ruang lingkup sistemik yang disistemi oleh sistem kapitalisme. Kak Atri pakai bahasa bayi deh. Kapitalisme itu siapa gitu kan? Kapitalisme adalah anaknya sekulerisme. Sekulerisme itu siapa Kak Atri? Sekulerisme adalah satu ideologi, satu akar masalah dalam kehidupan manusia yang dimana dia memisahkan antara agama dengan kehidupan kita hari ini. Jadi adik-adik semua, puan akak juga yang menonton hari ini, nah kita itu pendidikan kita hari ini
dibentuk, atau kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi dibentuk menjadi orang-orang sesuai kebutuhan industri, yang mana industri tadi juga dihadirkan dari ruang lingkup ideologi kapitalisme. Nah, dari situlah kemudian agama itu tidak lagi sesuatu yang penting. Kemudian ada loh Dek namanya di dalam Islam itu idrok silabillah. Nah, pendidikan kita seharusnya puan-puan semua ya, pendidikan kita seharusnya menghadirkan adanya ruh bahwa dari ilmu kita bisa harusnya merasa diawasi oleh Allah. Ilmu itu harusnya membuat kita merasa kita ditundukkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini pendidikan kita tidak menghasilkan itu, tidak membentuk generasi-generasi yang dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, maka kita nggak heran bahwa hari ini ada mahasiswa 16 orang yang bahkan melecehkan dosen, atau kemudian kalau kita lihat data statistiknya per 2 menit sekali atau per sekian detik ada 2 atau lebih perempuan mahasiswa atau anak gadis itu terkena pelecehan seksual. Nah, itu tadi datang dari mana? Dari ruang lingkup sistem hari ini, sistemik ya, sistem kapitalisme yang memang sedang ada di sedang ada di kubangan kehidupan kita kayak gitu ya Dek. Nah, itu adalah satu akar masalah. Jadi Kak Atri juga mau bilang ini, bahwa ketika kita mengetahui kenapa hari ini kehidupan itu terjadi, akar masalah yang kita ketahui bahwa memahami gini ya, bahasanya begini, memahami akar masalah adalah separuh dari solusi kehidupan kita. Maka puan semua, teman-teman semua, bahwa ketika kita bertanya kenapa itu terus terjadi, maka mari memahami akar masalahnya. Barangkali begitu Dek. Berarti ini bukan sekadar oknum ya Kak, tapi pola sistemik. Nah, kalau kita tarik dari yang tadi nih kan Kak, perempuan bukan cuma menghadapi krisis keamanan, tapi juga tekanan dari sisi lain, yaitu tekanan ekonomi nih Kak. Nah, kalau kita geser sedikit ke masalah ekonomi ya Kak Atri, ada narasi global SDGs atau G20 bahwa kalau perempuan berdaya secara ekonomi, kemiskinan tuh akan hilang Kak. Tapi kalau kita lihat di lapangan, realitanya tuh nggak sesederhana narasi perempuan harus mandiri. Misal kasus daycare di Yogyakarta. Ini kan menggambarkan bahwa banyak ibu berada di posisi yang serba terpaksa nih Kak. Belum lagi kejadian kecelakaan di KRL di Bekasi yang menunjukkan perempuan juga harus mengambil resiko di ruang publik sebagai bagian dari tuntutan ekonomi nih Kak. Dan ada contoh yang lebih dekat lagi nih Kak. Pemkot Sumut berencana akan mengadakan program pelatihan ekonomi pasca bencana. Sekilas bagus kan Kak, tapi tanpa modal dan akses pasar. Perempuan justru terjebak di utang mikro deh Kak. Dengan kondisi seperti ini Kak, apakah ini yang dimaksud perempuan dianggap sebagai penopang ekonomi atau feminization of property nih Kak? Oke, Masya Allah. Pertanyaan yang krusial banget ya Zahwa. Apakah hari ini perempuan diberdayakan untuk sebagai penghasil ekonomi ya? Penopang ekonomi. Nah, benar banget teman-teman puan dan ibu-ibu semua, kita harus memahami bahwa hari ini dalam ruang lingkup kapitalisme itu ya, mereka memang men-setting bahwa perempuan itu adalah objek. Nah, perempuan adalah objek yang, mohon maaf, yang sangat laris jika dijadikan sebagai penopang ekonomi, perputaran kehidupan ekonomi nasional, baik nasional maupun internasional gitu ya. Nah, maka dari situ kita bisa ngelihat juga, menganalisa juga kayak kasus daycare yang ibunya harus bekerja, kemudian mereka menitipkan anaknya di daycare. Apalagi tuh ada kasus kemudian ibu-ibu yang memang mereka merasa bahwa mereka punya power untuk bekerja sehingga mereka memilih untuk child free. Nah, itu bentuk daripada kapitalisme hari ini menginginkan perempuan itulah yang lebih naik di permukaan,
tapi meminimkan peran laki-laki. Nah, tapi ada hal yang ini sangat rentan, kita bilang kayak gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada satu tujuan yang memang ingin dimenangkan oleh kapitalisme itu sendiri, atau sistem yang melingkupi kehidupan kita hari ini, yaitu kalau bahasa Bu Vika Komara, Dr. Vika Komara, beliau adalah guru kita, teman-teman nanti bisa search siapa beliau. Kita hidup hari ini di sistem kehidupan atau di paradigma pembangunan ekonomi yang memang meninggikan syahwat dan syubhat. Nah, bagaimana syahwat dan syubhat itu, teman-teman semua? Jadi syahwat dan syubhat itu, perempuan itu, mohon maaf nih, laris banget ya kalau dijadiin iklan, kemudian kalau dijadiin dalam dunia pekerjaan, kalau kita masukin CV kemudian kita melamar pekerjaan, perempuan itu sangat lebih capable daripada laki-laki. Nah, itu keinginan kapitalisme, sehingga kemudian kapitalisme juga menihilkan peran laki-laki nih, Dek. Menihilkan bagaimana? Meminimalisir atau menggeser kapabilitas laki-laki supaya menaikkan peran perempuan. Nah, ada satu hal yang perlu kita pahami di sini, bahwa perempuan itu tidak harus bekerja. Dia adalah tulang rusuk yang memang dipenuhi fitrahnya, dia disayang, dia sangat lembut. Nah, sehingga dia tidak seharusnya kelelahan dalam kondisi kehidupan ekonomi yang mencekik seperti hari ini. Nah, kehidupan ekonomi kapitalisme lah yang menciptakan perempuan harus turun ke lapangan dan juga meminimalisir peran laki-laki, meminimalisir peran qawwam dalam kehidupan kita. Sehingga nggak heran kalau perempuan diberdayakan sebagai perputaran roda ekonomi. Nah, kita melihat hari ini, kalau kita lihat dari syahwat, perempuan itu laris loh dalam kalau kita bilang, kita sangat menyayangkan hari ini pekerjaan, mohon maaf, seksual itu sebagai pekerjaan, maksudnya itu dilegalkan sebagai bentuk pekerjaan, dan itu dipenuhi oleh perempuan. 1 juta lebih perempuan, itu Kak Atri sudah research, itu ada dalam perputaran roda pekerja seksual. Nah, dan itu perempuan semua. Nah, ini adalah keinginan kapitalisme, keingin bahwa perempuan itulah yang memutar roda ekonomi. Jadi ada syahwat dan syubhat. Syubhatnya apa? Syubhatnya adalah hari ini kita bisa melihat ada fun, food, fashion, film, freedom, faith, yang dimana kita anak muda, khususnya pemuda-pemuda perempuan lainnya berada dalam kesenangan-kesenangan yang itu tidak membentuk dia menjadi seorang perempuan yang utuh. Misal nih, kita pergi ke kampus nih, Dek. Kita pergi ke kampus. Tapi sampai kampus ngapain? Ngerjain tugas, beres, joget-joget TikTok, bikin tren TikTok. Bukannya kita malah membentuk diri kita menjadi orang yang benar-benar tholabul ilmi, benar-benar belajar, tahu tujuan hidup, tahu tujuan belajar. Jadi kalau dilihat hari ini berkesinambungan ya, Dek, dengan pertanyaan pertama tadi, bahwa perempuan itu memang dibiarkan atau diberi ruang yang terlalu bebas, terlalu banyak, sehingga menyalahi fitrahnya dan juga menghilangkan fitrah laki-laki ya, menghilangkan peran qawwam dalam kehidupan kita. Jadi nggak heran kalau hari ini memang perputaran ekonomi kita yang dipakai adalah jasanya perempuan, sehingga terjadilah kasus-kasus daycare, ibu-ibu yang kelelahan, anak-anak yang kehilangan peran ibu di rumah. Nah, itu semua terjadi seperti itu barangkali. Tapi nih Kak Atri, kalau kita lihat lebih dalam, apakah ini benar-benar pilihan kita sebagai perempuan atau justru kondisi yang memaksa kita seperti ini, Kak? Ya, Dek Zawa, hari ini itu adalah keterpaksaan sebenarnya. Keterpaksaan karena hari ini sistem kapitalisme lagi ya, membuat perempuan itu menopang beban ganda yang sangat berat. Nah, yang seharusnya dia menjadi ibu, menjadi al-madrasatul ula di rumah, dia dimuliakan, dia diindahkan, menjaga kehidupan rumah suaminya gitu ya. Tapi dia hari ini harus dipaksa untuk keluar rumah. Nah, beban ganda inilah yang menjadi masalah ketika kita melihat di rel kereta api kemarin ya, masalah kereta api. Itu semua korbannya adalah perempuan. Mereka berdesak-desakan, kemudian mereka kelelahan, sehingga anak-anak di rumah itu yang bahkan katanya ada yang
sedang membawa ASI ya dek, jalan menuju pulang gitu ya. Nah itu adalah bentuk bahwa mereka harus mengambil itu, mau nggak mau. Kenapa? Karena tercekiknya kita dalam sistem kapitalisme ini dan pemberdayaan perempuan yang tidak sesuai pada fitrahnya. Jawa jadi kepikiran nih Kak, kenapa perempuan sekarang harus bisa semuanya? Kerja iya, ngurus rumah iya, kuat iya, itu pilihan atau tuntutan sistem? Jangan-jangan yang kita sebut pemberdayaan perempuan ini justru adalah perpindahan beban dari negara ke pundak perempuan. Nah, kalau kita lihat dari sistem tekanan ekonomi tadi, perempuan seolah dituntut untuk mengambil banyak peran ya. Dan menariknya, karena ini narasi seperti ini juga sering dikaitkan dengan satu sosok. Bicara soal kerja dan sekolah, perempuan di Indonesia pasti ingat nih Kartini. Nama Kartini selalu dibawa-bawa sebagai tameng emansipasi dan seringkali dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Kali ini aku mau nanya nih sama Kak Hafiza, benarkah beliau ingin kita bersaing secara materialistik dengan laki-laki nih Kak? Oke, terima kasih Kak Zahwa sebelumnya, dan Aka dan Puan, mohon kiranya dimaafin kalau misalnya Pija ada sedikit kesalahan karena masih belajar ya kan kawan, masih sama-sama belajar Aka dan Puan. Nah jadi kalau kita dengar nama Raden Ajeng Kartini itu bakal dikaitkan dengan emansipasi. Perempuan harus bekerja, perempuan harus berkarir gitu ya kan kawan. Tapi dari sudut pandang Kartini itu sendiri tidak seperti itu. Raden Ajeng Kartini mengartikan emansi di sini itu adalah perempuan harus berdaya. Maksudnya di sini adalah perempuan harus tahu nih apa yang bisa dia lakukan untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya di kemudian hari. Seperti itu. Oke, flashback ke sejarah Kartini. Kartini memiliki ayah yang seorang bupati pada saat itu kawan-kawan. Dan ketika dia waktu kecil, dia memiliki akses untuk bersekolah. Lain halnya dengan perempuan di sekitarnya yang tidak memiliki akses itu untuk bersekolah. Nah, ketika dia memiliki akses untuk bersekolah, ini menjadi keresahan dia nih, kenapa perempuan lainnya tidak memiliki akses yang sama dengan dia. Nah, dari situlah dia meminta membuat surat kepada para kolonial Belanda pada saat itu untuk kiranya perempuan-perempuan di sekitarnya dapat memiliki akses yang sama seperti dia, yaitu bersekolah, menuntut ilmu, yang bertujuan ya sama-sama perempuan ini dapat menjadi pendidik yang hebat, pendidik generasi yang dapat membuat generasi-generasi muda menjadi generasi emas. Berarti emansipasi di sini bagi beliau adalah bukan untuk menyaingi laki-laki, akan tetapi berusaha menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya. Wah, menarik sekali ya kan Kak. Berarti nama Kartini hari ini seolah dipinjam untuk membenarkan sistem yang modern, padahal Kartini sendiri justru hanya untuk mencari makna hidup yang selaras nih dengan normalnya manusia saat ini. Lalu kalau kita lihat dari tadi, dari krisis keamanan perempuan, tekanan ekonomi, sampai cara kita memahami Kartini, ternyata masalahnya nggak sesederhana itu ya Kak. Dan mungkin pertanyaan besarnya adalah apa sih solusi dari banyaknya masalah ini? Jangan mau nanya nih sama Kak Izra, kalau bukan kesetaraan gender ala barat solusinya, lalu bagaimana Islam menjawab krisis ini? Apakah Islam membatasi gerak perempuan atau ada kemuliaan lain yang ditawarkan untuk kita sebagai arsitek peradaban ini Kak? Ya, terima kasih Zahwa atas pertanyaannya. Jadi ketika kita bicara ya tentang tadi perempuan, apakah tadi dengan berbagai kondisi yang hari ini dialami perempuan ya, tadi juga dipaparkan oleh Atri, oleh Zahwa, oleh hari ini juga kita juga tahu tadi si Pija juga menyampaikan tentang bagaimana Kartini memperjuangkan hak perempuan gitu ya. Namun hari ini kan kondisinya perempuan ini juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Akhirnya kita tuh korban, kita udah kena beban ganda, kita juga korban, tapi nggak ada juga yang bisa ngebantu melindungi kita, kayak gitu kan ya. Nah ini kan kalau kita tadi tarik akar masalahnya, kayak karena kita nggak punya
perlindungan yang betul-betul memang melindungi kita sebagai perempuan gitu kan ya. Nah, perlindungan itu kan harusnya dari mana? Dari sebuah peradaban kehidupan, lingkungan kehidupan yang ideal. Nah, pertanyaannya hari ini idealnya itu nggak ada kan dari kita. Kita hari ini hidup dalam paradigma kapitalisme sekuler dan liberal gitu kan ya. Yang itu sekuler tadi itu adalah pemisahan agama daripada kehidupan. Kita jarang tuh ngambil solusi-solusi dari agama kita, khususnya kaum muslimin. Nah gitu ya. Nah, kaum muslimin itu hari ini lupa gitu kan bahwa kita di agama kita Islam itu punya bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang ada ya, khususnya kayak kondisi perempuan hari ini. Maka perempuan-perempuan hari ini kan harusnya, apalagi muslimah, ketika dia membicarakan tentang bagaimana keadilannya, hak-haknya, harusnya kembali kepada bagaimana agamanya, yaitu Islam tadi memberikan solusi bagi dirinya, kan kayak gitu kan ya. Nah, itu yang harusnya kita punya persamaan dulu nih, menerima persamaan. Oh iya, kan ini karena kapitalisme, gitu kan Pija setuju? Nah, inilah yang kemudian baru kita lihat bagaimana sih Islam menyelesaikan masalah ini. Apakah memang perempuan dalam pandangan Islam itu dibatasi ruang geraknya, atau memang tadi di dalam Islam itu ternyata perempuan itu punya pandangan tersendiri, yaitu dengan kemuliaan yang luar biasa kan gitu kan yang diberikan oleh Islam gitu ya. Maka pertama kita bahas Islam itu adalah sebuah sistem kehidupan, bukan hanya sekedar agama ruhiyah, tapi juga dia agama yang bisa mengatur seluruh berbagai macam menyelesaikan berbagai macam permasalahan umat hari ini gitu kan. Baik permasalahan apapun hari ini, semua solusi dalam Islam. Apalagi masalah perempuan. Sejak Islam datang, kalau kita bahas sejarahnya ya, dulu ketika Islam sebelum datang di masa jahiliyah, perempuan itu dianggap aib. Ketika bayi lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup gitu kan ya. Tapi kalau hari ini gitu kan, ketika Islam datang gitu dibawa oleh Rasulullah, maka Islam itu hadir mampu menaikkan derajat perempuan gitu kan ya, kemuliaan perempuan. Maka setelah itu aktivitas yang ada di jahiliyah ya gitu, itu kan semuanya dihapuskan gitu kan ya. Dan kemudian abis itu perempuan diberikan kemuliaannya, ruang tersendiri sebagai ummun warabatul bait. Itulah peran domestiknya tadi kayak gitu kan ya. Dan itu kemudian itu jadi sebuah peran yang luar biasa dalam pandang Islam, itu kemuliaannya. Jadi bukan, kalau hari ini kan mikir kalau orang jadi ibu rumah tangga aja ya nggak berdaya, padahal dalam Islam itulah kemuliaannya seorang perempuan ketika dia sebagai ummun warabatul bait gitu kan. Tapi bukan berarti perempuan ketika jadi ummun warabatul bait dalam Islam itu kemudian tidak bisa bergerak keluar, ya bisa. Jadi ada ranah publiknya juga gitu kan ya, dengan dibatasi dengan batas-batas syariah ya. Pertama tadi harus tutup aurat ketika keluar rumah gitu kan ya, harus jaga pandangannya, nggak boleh berikhtilat, nggak boleh berkholwat gitu kan, nggak boleh bersafar ya dalam melakukan perjalanan tuh lebih dari 1 hari 1 malam kan gitu kan ya. Belum lagi kalau kita bahas lagi dalam Islam itu ada sistem sanksi, sistem keamanan ya, sanksi untuk bisa mengamankan agar tindak-tindak kejahatan itu terminimalisir gitu kan ya. Nah, dalam Islam sistem sanksi itu betul-betul menjerahkan dan mencegah gitu ya. Masyarakatnya adalah masyarakat yang amal ma'ruf nahi munkar, masyarakat yang paham Islam. Kemudian ketakwaan individu antar kita ini masing-masing itu lahir ketakwaan individu yang luar biasa kepada Allah, ketaatan pada Allah, takut sama Allah kan gitu kan ya. Maka akhirnya ruang aman ketika perempuan itu berkarya ya kan di tengah publik, dia merasa aman. Aman untuk apa? Aman ketika dia berkarya dengan dengan syariat kan ya, itu kan ya. Seperti kayak hari ini kan kita di Daily Muslimah. Ini salah satu loh pemberdayaan kita perempuan, kita besar di ranah publik, tapi kita tetap berada di koridor syariat kan kayak gitu kan ya. Jadi itulah yang membuat akhirnya kita tuh ada keamanan yang luar biasa. Jadi keamanan berlapis, kalau perlindungan berlapis lah kalau dalam pandangan Islam kan kayak gitu kan ya. Nah, perlindungan berlapis ini kan itu nggak hanya jadi dari individu, dari masyarakat, tapi dari negaranya itu kasih ruang aman gitu kan ya kepada para muslimah kayak gitu kan ya. Nggak hanya seperti hari ini hanya administratif gitu kan ya. Nah, itu yang jadi satu hal yang itu nggak akan pernah ada kita temukan dalam Islam. Islam itu akan beri ruang aman dan semua tempat itu pasti
akan terjaga. Kenapa tadi? Karena udah dibangun dari ketakwaan individu, di orang-orangnya ada orang-orang yang bertakwa, yang taat sama Allah, yang takut sama Allah. Kemudian masyarakatnya itu masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan kalau ada yang salah. Jadi kan hari ini kan individualis ya, gitu kan ya. Terus habis itu negaranya juga memakai sistem menerapkan Islam secara kafah dalam bentuk negara Islam kan kayak gitu kan ya. Itu yang kemudian membuat akhirnya Islam perempuan itu bisa termuliakan, dan akhirnya kita pun juga tahu sejarah bahwa dalam Islam itu gitu kan ya, lahir berbagai macam intelektual muslimah yang luar biasa. Bahkan pendiri universitas pertama itu adalah perempuan, itu kan ya, itu Fatimah Al-Fihri. Terus banyak juga para perempuan-perempuan yang dia juga ahli hadis ya kan, 8 ribuan para ahli hadis per muslimah itu juga mereka mampu gitu kan, berarti mampu dalam pendidikan, tapi juga mereka tidak lupa kalau mereka sebagai seorang ibu gitu kan ya. Nah itu karena apa mereka bisa begitu seimbang antara peran mereka di domestik maupun di publik, karena tadi negaranya menerapkan Islam secara kafah begitu. Menarik banget ya Kak penjelasannya. Jadi sebenarnya solusi dari permasalahan-permasalahan tadi adalah menerapkan sistem Islam secara kafah. Masya Allah, daging sekali ya obrolan kita hari ini. Dari semua yang kita bahas hari ini, kekerasan seksual, tekanan ekonomi, sampai cara kita memaknai emansipasi, ternyata menjadi perempuan berdaya bukan berarti menjadi superhuman yang menanggung semua beban, tapi menjadi arsitek peradaban yang membangun generasi, menjaga nilai, dan hidup di sistem yang adil. Puan, Akak, dan Dara, kehormatan kita terlalu mahal untuk ditukar dengan narasi semu. Kita tidak butuh sekedar kuat, kita butuh sistem yang benar. Sebelum kita tutup, Jo buka Q&A untuk 2 orang aja nih. Silakan angkat tangan ya. Sebelumnya terima kasih kepada kakak pemateri. Di sini saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Viana Putri. Saya mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara. Nah, saya di sini ingin bertanya, kasus nikah muda itu menjadi kasus tertinggi gitu kan di Sumut, ke peringkat 3 nasional gitu kan. Sementara kampus dan universitas itu sibuk mengadakan seminar yang berisi tentang menjaga diri gitu kan. Tapi di sosial media tuh seperti Instagram, TikTok, WA kenapa dibuka 24 jam untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, kenapa pemuda Islam itu lebih menggalakkan untuk membubarkan kajian Islam itu tadi gitu. Nah, itu menurut kakak sekalian itu termasuk hipokrit nggak gitu? Terima kasih kepada Kak Vanessa untuk pertanyaannya. Emang bener sih, hari ini banyak banget pembubaran kajian daripada pembubaran fasilitas jinana. Jauh mau tanya nih sama Kak Hijrah. Ya, jadi kalau hari ini kalau tanyakan apakah kita hipokrit gitu ya, karena tadi kondisinya di satu sisi kita mau melakukan perbaikan, satu sisi kita melakukan penghancuran gitu kan ya. Maka ini jelas bukti bahwa negeri kita itu adalah negeri yang tidak konsisten gitu kan ya. Kenapa dibilang nggak konsisten? Karena negeri ini gitu kan ya, kita itu sifat negeri ini itu adalah sifat kepengurusannya ya, itu bukan untuk bisa ngurusi urusan umat, tapi sifatnya itu adalah dia adalah hanya sebagai fasilitator dan regulator aja. Jadi sekedar hanya untuk ketika ada masalah baru dibuat peraturannya gitu, memfasilitasi aja gitu. Bukan akhirnya betul-betul ngurusi urusan umat, betul-betul mengurusi apa yang dibutuhkan oleh umat kayak gitu kan ya. Maka kan nggak heran satu sisi kita bernyuarakan untuk perbaikan negeri ini, satu sisi lagi ada orang-orang yang memang sengaja dibuat untuk memang ngancurin generasi hari ini kayak gitu kan ya. Jadi antara satu elemen lembaga ke elemen lembaga lainnya itu kan memang mereka masing-masing hari ini kayak gitu kan. Padahal harusnya mereka bersinergi bersama kayak gitu kan. Mereka harusnya ngobrol nih, mereka tuh diskusi dulu apa sih masalah di pendidikan, apa masalah di kesehatan, apa masalah di perempuan. Itu kan bisa di satu konsen isu yang mereka bahaskan. Tapi kan mereka nggak duduk. Intinya kalau ada cuan mereka buat anggaran, mereka buat tunjangan, udah selesai gitu kan. Abis itu udah mereka promosikan kayak gitu kan. Tapi mereka lupa kalau
harus ada pencegahan kayak gitu kan ya. Karena mereka harusnya bersinergi kan dalam membuat program-program untuk menyelesaikan masalah rakyatnya. Tapi kan hari ini mereka enggak, mereka masing-masing. Nah, inilah jadi satu kehipokritan negeri ini gitu kan ya, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah keumatan, masalah-masalah rakyat kayak begitu. Ya, terakhir closing statementnya untuk Puan dan Aka gitu kan ya. Maka kita ingatlah katanya Umar bin Khattab, kita tuh adalah umat yang terhina. Maka kita dimuliakan dengan Islam. Maka ketika kita mencari kemuliaan selain Islam, maka kita akan kembali terhina. Aka dan Puan, kita boleh menuntut ilmu setinggi-tingginya, kita boleh berkarir, kita boleh bekerja, tapi ingat, jangan hilangkan nilai keislaman dari diri kita, jangan hilangkan nilai fitrah kita dari seorang perempuan. Oke? Puan dan Aka, jadilah kita al-ghuraba seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, di mana kita melakukan perbaikan di antara kondisi kehidupan manusia yang rusak. Terima kasih untuk closing statementnya Kak Atri, Kak Hafijah, dan Kak Hijrah. Saya Jawa Ardila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.